Nah, hal yang kedua yang mendorong mereka untuk kembali ke zaman Rasul tanpa mereka sadari itu adalah mereka memfokus kepada ini proses pewahyuan, tetapi mereka ini menafsirkan ayat Alkitab tanpa melihat masa dispensasi. Tidak banyak orang tahu bahwa di dunia ada dua sistem penafsiran besar, yaitu covenant theology sama dispensationalism. Nah, kita ini ada kelompok yang percaya dispensationalism, bukan covenant theology. Covenant theology itu dipegang dan dijunjung, dipromosikan oleh kelompok gereja-gereja yang membaptis bayi. Karena melalui covenant theology mereka mau memasukkan bahwa covenant itu artinya janji. Jadi ada janji Allah kepada Abraham diteruskan. Dan karena mereka ingin menarik masalah baptisan bayi ke sunatnya Abraham. Di situ persoalannya. Dan mereka bikin kacau penafsiran. Bikin kacau. Dan yang benar, di mana kelompok fundamentalis pegang punya, itu adalah dispensationalism. Dispensationalism itu percaya bahwa tiap-tiap zaman ada dispensasinya, ada kekhususannya. Masa penyelenggaraan kasih karunia Allah, dispensasi. Dari penciptaan selesai sampai Adam jatuh ke dalam dosa, ini disebut masa yang belum ada dosa. Segala sesuatunya berbeda. Dari masa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai masa Musa, ini adalah satu masa yang kita sebut ini masa keimamatan ayah. Pada waktu itu ayah sebagai imam. Nah, itulah sebabnya zaman Ayub diperkirakan ada di zaman ini. Karena Ayub setelah anak-anaknya bikin pesta segala macam, dia membangun mezbah dan berdoa untuk mereka. Ini zaman keimamatan ayah. Abraham, oleh sebab itu ayah sebelum mati pada zaman itu mendoakan anak-anaknya, memberkati mereka. Dan ya, kalau yang ngawur dikutuk. Begitu. Nah, dari Musa sampai Yohanes Pembaptis, ini zaman keimamatan Harun. Ayah nggak boleh lagi doa berkatin anaknya. Waktu saya pergi ke Nias, saya dikasih tahu katanya di situ banyak orang tua anaknya sudah belum merantau, katanya sini bapak berkatin kamu. Saya bilang iya gitu. Itu dia mau balik ke zaman Abraham kalau begitu. Bukan begitu caranya. Nah, kemudian dari Yohanes Pembaptis sampai hari pengangkatan, ini masanya kita. Ini masa keimamatan setiap orang percaya. Dan di masa ini sebenarnya masa para rasul, Tuhan Yesus dan para rasul adalah masa di mana Tuhan menurunkan wahyu perjanjian baru. Untuk menuliskan kitab perjanjian baru. Sampai kitab wahyu selesai. Nah, kalau ini tidak difahami, kalau zaman-zaman ini tidak dilihat secara proporsional, kamu akan bikin kacau segala-galanya gitu. Bikin kacau segala-galanya. Penafsiran akan kacau tumpang tindih, kacau balau semuanya. Itu yang terjadi. Nah, sehingga apa tahu nggak? Mereka lihat Alkitab katanya. Wow, ada satu orang lagi dia baca di bawah. Pak Suhento coba baca 1 Korintus pasal 14 katanya. Baca 1 Korintus pasal 14. Wow, di situ dia baca kenceng-kenceng. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah diri memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Makanya Pak Suhento, saya kejar-kejar karunia bernubuat ini. Waduh, ini kacau ini. Dia kejar-kejar karunia bernubuat. Ini diperintahkan oleh firman Tuhan katanya. Masa Pak Suhento berani melawan Alkitab? Aduh. Saya melawan Alkitab. Alkitab perintahkan kejar karunia bernubuat. Pak Suhento stop dia. Waduh,
Gimana ini? Jadi kacaunya bukan main kan. Mana bisa? Ini dibilang baca ini katanya. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya bilang kepada dia. Ketika Paulus tulis surat 1 Korintus ini. Itu sekitar tahun 50-an. Tahun 50-an. Dan rasul itu cuma 13 orang. Membangun jemaatnya itu banyak. Gitu. Paulus sendiri saja membangun jemaat sampai ke situ. Bangun satu, tiap tempat dia bangun satu. Enggak ada yang handle. Gitu. Pengkaderan lebih lambat daripada munculnya jemaat. Pengkaderannya lambat dong, betul nggak? Timotius saja berapa tahun baru siap. Gitu. Sehingga jemaatnya banyak. Nah nggak heran ya. Seperti ditinggalkan. Banyak itu ditinggalkan. Kadang ditinggalkan terpaksa. Udah digebukin babak belur disuruh lari ya larilah. Tapi di sana ada tinggalkan sejumlah orang percaya. Nah sejumlah orang percaya yang ditinggalkan di Korintus misalnya. Dipimpin oleh siapa? Diperkirakan di situ. Ya, ada yang ditaruh dipimpin di situ. Pimpin oke. Lah sekarang hari Minggu mau bikin apa? Sekarang mau khotbah apa hari Minggu sekarang coba. Ya toh? Hari Minggu mau khotbah apa? Waduh, nggak tahu. Mau pakai kitab perjanjian lama. Sudah, ini mah perlu bikin mesbah kalau pakai kitab perjanjian lama kan ya. Oh, ini kan gimana ini? Nah, maka itulah Tuhan turunkan wahyu. Maka Paulus bilang apa? Daripada kau berbahasa lidah yang orang nggak ngerti gitu, ya lebih baik minta bernubuat orang ngerti gitu. Apa yang dimaksud gitu. Nah, itulah makanya ditulis ya toh. Usahakanlah diri kamu mendapat karunia bernubuat. Karena itu bisa bermanfaat untuk seluruh jemaat. Itu tahun 50-an. Tetapi setelah Alkitab selesai sampai kitab Wahyu, lalu kau baca 1 Korintus pasal 14 ayat 1, lalu sekarang kau berdoa tengah-tengah malam, duduk ya toh sambil puasa, Tuhan berikan saya karunia bernubuat, kau pasti dipakai setan. Sudah pasti. Pasti dipakai setan. Tanpa pengertian. Ini bukan begitu caranya. Saudara kita harus tahu. Ya. Kenapa ayat ini ngomong demikian? Biasanya mereka, masa ada ayat Alkitab yang dibatalkan? Oh saya bilang sebenarnya banyak. Baru tadi malam saya jawab. Pak Suwento, adakah ayat Alkitab yang batal? Oh saya bilang, yang sudah digenapi ya sudah selesai. Loh kenapa kau nggak bikin mezbah di depan gereja kamu kemudian bakar domba di situ? Saya bilang. Ya enggak. Loh kenapa pula enggak bikin begitu? Loh kenapa tidak perlu lagi? Loh kenapa tidak perlu? Oh Yesus Kristus anak domba Allah. Oh iya itulah makanya. Batal nggak itu yang suruh itu sembelih domba? Oh iya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya bilang pakai akal budi. Pakai akal budi. Nah,